Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Semoga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ini mampu kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah kedua kita, teladan dan junjungan kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, suasana pagi ini cukup berbeda ya Pak. Seperti acara di TV nya Pak. Luar biasa. Pak, live ini Pak? Oh, Masya Allah. Masya Allah ya. Waktu malam juga live Pak, ngisi tarawehnya ditayangkan juga karena memang banyak anak muda yang kreatif tuh di Saung Ujo tuh Pak. Nah, dekat Saung Ujo tuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita di pagi hari ini ya tidak akan jauh dari Ramadan yang senantiasa saat ini kita jalankan. Alhamdulillah hari ini kita masuk di hari ke-8 Pak. Ya, hari ke-8 ibadah saum. Alhamdulillah tinggal 22 hari lagi Pak. Alhamdulillah tinggal 22 hari lagi melaksanakan ibadah saum. Artinya kita masih terus bersemangat. Maksudnya bukan ingin cepat selesai Ramadannya. Justru kita ingin terus merasakan berada di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sesungguhnya di bulan Ramadan itu banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sayang kalau seandainya itu semua tidak kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Apa keistimewaannya? Jangan melihat dulu apa yang disampaikan oleh Nabi dalam pesannya kepada kita. Kita aja yang hadir di sini. Nah, suasananya kan berbeda Pak ya. Seperti ini ya. Duduknya nggak tahu karena Ramadan atau nggak tahu karena apanya. Ayeuna bapak-bapak duduknya ternyata rapi misalnya. Masya Allah. Kan biasanya mau ada yang di sini, ada yang di sana gitu Pak. Duka di pasihan konsumsi mall itu Pak. Ya, dari ini semua menjadikan kita senantiasa mencoba bagaimana caranya kita senantiasa memaksimalkan ikhtiari kita di bulan Ramadan ini. Ada amal-amalan utama ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Nah, amalan utama inilah yang senantiasa harus kita coba, harus kita maksimalkan sehingga Ramadan itu akan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa? Ya, Bapak Ibu sekalian tahu amalan itu. Cuman saya ingin menguatkan saja dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi kepada kita semuanya. Yang pertama sudah barang tentu bahwa ibadah yang utama di bulan Ramadan seperti yang Allah sampaikan, kan ada tujuan utama dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Tujuan utamanya itu di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 186. Kalau kaitannya dengan Ramadan itu sampai 187. Cuman tujuan yang harus kita dapatkan itu sampai 186. Ya. Nah, dari itu semuanya bahwa
Amalan utama yang harus senantiasa kita dapatkan, kita lakukan adalah tentunya ibadah saum, itu yang paling utama. Kenapa ibadah saum yang paling utama buat kita lakukan di bulan Ramadan? Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, bunyal Islam wa 'alal khams. Jadi Islam itu dibangun atas 5 hal. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimunas shalah wa tu'tiyaz zakah wa shauma Ramadan wa tuhijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi ada yang dinamakan dengan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Kenapa Allah mewajibkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi bukan hanya kepada kita saum itu diwajibkan, tetapi kepada orang-orang sebelum kita. Nah, untuk itu ketika kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, yang harus kita dapatkan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau takwa itu, kalau menurut artian umum, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya secara umum. Tapi kalau dialog antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab, ketika ditanya apa itu takwa, malah dibalikan. Pernahkah engkau, kan nanya tuh, ya Amirul Mukminin, apa itu takwa? Dibalikan pertanyaan itu, apakah engkau pernah berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Maka dijawab lagi sama yang nanya, pernah ya Amirul Mukminin. Bagaimana? Ya pasti aku akan berhati-hati supaya kaki yang kami langkahkan tidak mengenai kaki kita, tidak mengenai duri-duri yang ada. Maka kata Umar bin Khattab, itulah takwa. Takwa itu adalah kehati-hatian. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan itu harus berhati-hati, bukan hanya melaksanakan perintah dari Allah semata, tetapi kita harus berhati-hati agar ibadah saum kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kalau ibadah saum kita itu diterima oleh Allah? Rasulullah mengingatkan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satu syaratnya, siapa saja yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan imanan. Pertamanya dengan dilandasi karena iman. Wa ihtisaban, kemudian mengharapkan ridho Allah semata. Supaya apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dambihi, agar dosa-dosa kita yang telah lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita melaksanakan ibadah saum, membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang nantinya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Bersegeralah kita semuanya meraih mendapatkan ampunan dari Allah dan untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kembali kita, uiddatil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh kan, ampunan, surga sudah akan Allah berikan. Uiddatil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu meraih mendapatkan derajat ketakwaan adalah lewat saum kita. Jadi pertama, landasi dengan iman dulu. Pokoknya iman bahwa ini merupakan perintah dari Allah, saya mengimani ini semuanya. Yang kedua, mengharap ridho Allah semata. Artinya kita ikhlas melaksanakan ibadah saum ini. Iman, ikhlas. Yang ketiga, harus dengan ilmunya. Jadi kalau saum Ramadan itu harus dengan ilmunya. Kalau yang keempat kan ada ittiba, mengikuti contoh Rasul. Ilmunya itu seperti apa ketika kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan? Ini pertama, Pak. Pertama, kalau kita melaksanakan ibadah saum harus disertai dengan ilmunya, maka mengawali ibadah saum ini ulama sepakat bahwa
kita semuanya harus mengawali di malam hari dengan berniat. Beda antara saum sunnah dengan saum wajib. Kalau saum sunnah Bapak Ibu dari rumah ke masjid, kemudian aktivitas segala rupa, belum makan, belum minum apapun juga. Pas gitu teh sudah jam 11, daripada ini mah mau saum aja, lanjutkan saja kalau itu saum sunnah. Beda dengan kita melaksanakan saum Ramadan. Saum Ramadan ada batasan ketika kita berniat melaksanakan ibadah saum sampai waktu fajar, sampai tadi azan subuh. Itu Pak ilmunya. Jadi harus berniat. Nah, kata para ulama, bolehkah saya berniatnya itu setiap malam? Bagus. Bolehkah 1 bulan langsung? Boleh. Ya, makanya berniat. Itu menjadikan tolak ukur kita melaksanakan ibadah di hadapan Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niat kita dan Allah akan menilai sesuai dengan apa yang kita niat. Bisa dipahami Pak, Bu? Jadi yang pertama niat ilmunya. Yang kedua, bahwa saum kita harus mendatangkan kebaikan dan bermakna di hadapan Allah. Hindari, kata Nabi, pertama hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang akan mengurangi nilai-nilai puasa kita. Apa yang menjadikan kita mengurangi nilai puasa? Pertama, berbicara tidak baik, berbicara kotor, menggibah, memfitnah, mencaci maki, marah-marah. Nah itu, ya, itu ada ilmunya buat kita. Sayang kalau seandainya kita tidak memaksimalkan itu semuanya. Ketiga, contohnya, kalau sekiranya kita makan sahur, yang membedakan antara umat Islam dengan orang Yahudi adalah umat Islam ketika saumnya dia sahur. Tuh Pak, itu tes pembeda Pak sahur teh. Makanya kata Nabi, tasaharu, sahurlah, inna sahuri fi barokah. Karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Ustaz cenah kumaha bangunnya teh 4:30. Azan teh jam berapa Bu? 38 ya? 39. Nah, bangun teh 4:30 cenah Ustaz, ke air dulu, sesa 5 menit deui. Makan sahurnya gimana? Pokoknya mau usahakan, karena itu menjadi pembeda dan supaya itu menjadi nilai kebaikan dan itu akan memberkahi setiap aktivitas saum yang kita laksanakan. Nya kumaha cenah Ustaz 5 menit deui makan sahur. Pokoknya kalaupun tidak makan minimal minum. Ustaz nya kumaha kalau minumna minum air sop buntut boleh. Ya. Jadi tadi kunyah juga nanti banyak air sop buntut mah diperlukan ku nasi sapiring. Kenapa? Karena itulah merupakan sunnah daripada Nabi kepada kita. Tuh, untuk sahur saja diutamakan buat kita. Yang kedua, akhirkan sahur kita. Adi sahur teh entong jam 2. Ya, kalau Nabi itu mencontohkan itu sekitar 50 ayat kita membaca Al-Qur'an sampai datangnya azan subuh. Ya, kalau kita mah mungkin lah bacaannya agak tartil, ya mungkin setengah jam 4 Pak. Ya setengah jam lah kayaknya cukup. Jam 3 Bu? Oh bangunnya. Nah itu mah kemuliaan buat ibu-ibu ya, jam 3 sudah bangun, masak, pas mau sahur ibu-ibu tidur. Ya. Oh beberes. Dan yang paling kuat, paling unik, paling apa ya super power mah ada ibu-ibu Pak. Betul ya Bu ya?
Ibu-ibu mah Pak sambil masak Pak. Apalagi yang ibu-ibu yang produktif, masih produktif, sambil masak, sambil goreng-goreng, ngais budak, sambil ngais budak tuh Pak ya, ngais anak, ayat telepon masih kena bisa diangkat itu Pak, telepon, iya goreng. Masya Allah, udah bapak-bapak mau nggak akan bisa gitu Pak. Mau apa? Saya contohkan ya, ini anak digendong, kemudian lagi ngegoreng, ada telepon, ini basah sambil gini Pak, dipel. Masya Allah, seperti itu. Nah ibu-ibu, nah nu keempat contohnya, kalau seandainya sahur, akhirkan sahur kita. Kalau sekiranya berbuka, segerakan berbuka. Ya, apa kata Nabi? Ada dua kenikmatan bagi orang yang saum. Satu, ketika datang waktu berbuka. Kalau waktu berbuka itu datang gembira enggak Pak? Gembira sekali. Yang kedua, ketika datang waktu saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, Bu ya? Ibu-ibu mau ada acara lagi ini, Bu? Tadarus? Oh, jam berapa, Bu? Oh, ya kita tutup aja acara ini. Oh. Oh enggak, dikirain ibu-ibu soalnya sudah ada di belakang. Nah, akhirkan sahur kita. Akhirkan sahur, kemudian awalkan segerakan untuk waktu berbuka. Hanya ketika berbuka ada panduan dari Nabi kepada kita. Beberapa saat kita akan berbuka, maka buat kita senantiasa mempersiapkan doa terbaik kita kepada Allah. 3 golongan yang doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang sedang saum. Nah, kita kan sedang saum tuh Pak, maka berdoalah. Yang kedua, waktu asar, ba'da asar menjelang maghrib, itulah waktu mustajab kita berdoa. Tuh, makanya ketika akan datang waktu berbuka, perbanyak doa kita. Insya Allah dengan itu kita akan meraih mendapatkan apa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Kemudian panduan dari Nabi dengan ilmunya, kalau Nabi mencontohkan, bukalah dengan apa Pak? Dengan apa? Bukan. Coba dengan membaca basmalah. Hari Ibu langsung wae kumaha? Kan mencontohkan Nabi. Kata Nabi, bukalah dengan basmalah, terus ngambil. Kalau Nabi itu ngambilnya rutob. Rutob itu kurma setengah matang. Kalau tidak ada, Nabi suka mengambil tamar. Tamar itu kurma kering. Makanlah itu. Awalnya mah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngambil kurma, kemudian dimakan. Setelah habis, minum. Setelah minum, Nabi berdoa. Zahaba doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Telah basah kerongkonganku, telah hilang dahagaku, telah basah kerongkonganku, dan telah ditetapkan pahala untukku. Itu. Nah, itu teh sunnah. Hari di urang mah kan wajib heula Pak, bala-bala heula, gehu heula gitu Pak ya. Nah, itu. Ini menjadikan satu hal yang harus senantiasa kita upayakan. Setelah itu nanti malamnya ada yang namanya salat qiyamul Ramadan ya. Qiyam Ramadan itu atau qiyamul lail dicontohkan oleh Nabi. Hanya Rasulullah SAW itu mencontohkannya hanya 3 malam. Kenapa 3 malam? Ada kekhawatiran dalam diri Nabi. Aku khawatir ketika aku melaksanakan tiap hari, khawatir Allah menjadikan wajib sholat ini, menjadikan akhirnya memberatkan kepada umatku. Nabi luar biasa bijaksana, sudah tahu Pak. Visi kedepannya teh dikhawatirkan memberatkan.
Nah, Nabi mah mencontohkan sholat malamnya atau sholat Qiyamu Ramadannya 3 malam. Cuman 3 malam itu Pak berkualitas. Artinya kalau malam pertamanya beliau itu sholatnya hampir sepertiga malam. Kalau semalamnya itu 9 jam, sholat malamnya itu kurang lebih 3 jam. Tuh, 3 jam teh sakumahanya. Tah, esoknya istirahat, esoknya lagi sholat lagi bersama para sahabat. Nah, nuka dua emas setengah malam, kurang lebih 5-6 jam. Esoknya istirahat lagi, kemudian sholat malam lagi. Yang terakhirnya yang malam ketiganya itu beliau sepanjang malam. Sampai-sampai ada sahabat, Nabi teh mau sahur, enggak, ini udah panjang. Ya, insya Allah lah di Masjid Al-Muhajirin mah sholat Qiyamu Ramadannya mirip-mirip Nabi. Kan mirip itu kan tidak selalu sama Pak ya. Kenapa saya mengatakan mirip? Kan di sini 11 rakaatnya Pak ya. Tuh, kan Nabi ge 11 rakaat, itu sudah mirip. Keun ari bacaan beda mah teu nanaon. Cuman saya suka hampir setiap malam Pak saya menyampaikan. Dari malam pertama sampai waktu malam, di antaranya ada yang saya sampaikan itu seperti ini, karena Nabi mah mencontohkan, dan saya itu suka ini Pak, suka rada-rada rewel kepada para imam. Kalau seandainya kita mau mencontoh Nabi, sesungguhnya kita harus sudah siap mental segala rupanya Pak. Kan Nabi itu kalau jadi imam Pak panjang, luar biasa panjangnya. Panjangnya teh kenapa? Karena menikmati Nabi itu. Yang kedua bacaannya tuh enak. Yang ketiganya makmumnya itu adalah orang-orang yang sudah terbina. Gitu. Nah, satu saat ada namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat Nabi yang disebut juga sebagai ahlul Quran, orang yang ahli dalam Al-Quran. Beliau suka senantiasa berjamaah di belakang Nabi, menjadi makmum. Nah, suatu ketika beliau itu melakukan perjalanan, Pak. Ketika melakukan perjalanan, kemalaman. Nah, pas kemalaman, dia mampirlah ke masjid. Setelah mampir ke masjid, entah itu mungkin sholat isya, dia ikut sholat berjamaah. Tetapi sebelum sholat dilaksanakan, jamaahnya itu tahu bahwa itu adalah Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, orang yang ahli Quran. Maka beliau diminta untuk jadi imam. Jadilah imam. Etama Pak, nyeples bisa mirip Nabi. Bacaannya, kemudian panjangnya. Ketika beliau jadi imam, bacaannya sama seperti Nabi seperti itu. Ternyata makmum di belakang teh banyak yang gelisah, banyak yang tidak tenang, banyak yang senantiasa, kalau bahasa kita mengagurutu, saking panjangnya. Akhirnya di antara jamaah ada yang melaporkan kepada Nabi. Singkat ceritalah bertemu dengan Nabi, kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, ya beberapa malam ada sahabat terbaik Ubay bin Ka'ab mampir ke masjid kami, dan kami tahu dia adalah ahli Quran, dan kami sepakat mendaulat beliau menjadi imam. Hanya ya Rasulullah, mohon maaf, mohon izin, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya menyampaikan ketika beliau jadi imam, kami makmum di belakang merasakan gelisah. Kemudian setelah itu kata Nabi, kenapa gelisah? Bacaannya ya Rasulullah panjang banget. Gitu. Maka dipanggillah Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi. Setelah ada Ubay bin Ka'ab ditanya sama Nabi, wahai sahabatku, pernahkah engkau melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini? Iya ya Rasulullah. Apakah engkau diminta? Iya, saya diminta untuk jadi imam. Kemudian apa yang kau baca? Kata Ubay bin Ka'ab,
Ya Rasulullah, mirip sekali apa yang engkau baca, karena aku saking cintanya terhadapmu, cinta terhadap sunnahmu. Apa jawaban Nabi? Wahai Ubay bin Ka'ab, ketika engkau jadi imam, maka lihatlah di belakang. Makmum kita ada orang tua, ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada orang yang masih punya tugas dan yang lainnya. Maka kata Nabi, ringankanlah bacaannya. Itu. Jadi kalau seandainya kita sholat taraweh nate panjang-panjang, bukan taraweh, apa qiyamul Ramadannya panjang-panjang, nah itu mencontoh Nabi. Tetapi di balik itu semuanya kita kurang bijaksana terhadap jamaah, gitu. Makanya saya suka ke masjid saya atau ketika saya ngisi tarawih itu Pak, suka menyampaikan dulu ke jamaah, mau ikut contoh Nabi yang panjang atau seperti yang dipesankan sama Nabi, meringankan bacaannya. Eta mas sepakat jamaah teh Pak, ringan. Kalau ringan kata saya tuh Pak, mari kita bacanya juz 30 saja. Setuju Pak? Setuju. Rakaat pertama saya akan baca surat An-Naba, surat An-Najiat, surat Abasa, surat At-Takwir. Teu satuju cenah eta mah. Kan saya bilang itu juz 30. Maksudnya teh Ustaz juz 30 kan itu juz terakhir. Surat-suratna oge nu paling akhir. Akhirnya saya punya ide. Oh kalau gitu Pak, kita sholatnya insya Allah saya mimpin jadi imam. Kemudian saya akan baca surat-surat favorit kita bersama. Surat favorit kita bersama teh apa? Ya mulai alam taro kaifa lah. Soalnya saya lihat nih bapak-bapak, ibu-ibu wajah-wajahnya teh cool semuanya. Makanya saya tidak pernah lepas dari kul huwallahu ahad. Nah gitu Pak. Jadi siapapun nanti imam di masjid ini, kalau saya boleh memberikan saran Pak, seperti Rasulullah SAW mencontohkan, maka ringankanlah bacaannya. Dulu Nabi pernah memimpin sholat. Kemudian terdengar ada anak bayi atau anak kecil yang menangis, maka Rasulullah mempercepat sholatnya. Gitu Pak. Tapi nggak tahu ya kalau di sini mah, dan memang bapak-bapak nanti saroleh dan luar biasa ini teh dah. Sigana lamun imam teh Allahu Akbar beres Al-Fatihah, kemudian si imam teh baca Sabbihisma rabbikal a'la. Jika nanti tarenang di dieu mah. Maksudnya tenang teh kala luar masing-masing gitu. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi saum itu harus dengan ilmu. Dengan ilmu itu adalah salah satunya bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan itu semuanya. Nah ini tujuan dari saum pertama tadi la'allakum tattaqun. Yang kedua di ayat selanjutnya Allah mengingatkan kepada kita saum yang kita lakukan harus menjadikan kita la'allakum tashkurun, harus bertambah rasa syukur kita kepada Allah. Ustaz, bagaimana caranya kita untuk bersyukur kepada Allah? Minimal sekali, minimal nih Pak, ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah kepada Allah. Itu artinya kita memuji kepada Allah, mengembalikan segala nikmat kita hanya untuk Allah semata. Ustaz atuh da ari mengucapkan kalimat hamdalah menda sering. Ada yang lebih baik? Ada kata Nabi. Di antaranya adalah ungkapan rasa syukur itu adalah kita melaksanakan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu Pak. Mumpung di bulan Ramadan, mari kita maksimalkan ibadah kita. Bapak misalkan sudah sholat berjamaah, kemudian ada panduan dari Nabi, perbanyaklah baca Quran. Kenapa baca Quran? Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Nanti ada satu malam
Dan ketika itu pula malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah diberikan kepada Rasulullah di Gua Hiro sambil membawa 5 ayat pertama. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Tuh, maka ketika datang bulan suci Ramadan, Rasulullah senantiasa bertalaki kepada malaikat Jibril, beliau membiasakan 2 kali khataman. Biasa sama malaikat Jibril. Ada sahabat Nabi yang sepekan hatam sampai 4 kali. Ada yang 3 kali hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. 10 kali hataman. Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab, beliau itu ketika datang bulan suci Ramadan, pengajiannya libur, kemudian beliau kembali kepada Al-Quran, dan beliau menghatamkan di bulan Ramadan itu 2 kali dalam 1 hari. Hari orang 2 kali itu dalam 2 tahun ya Pak. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran itu 2 kali dalam 1 hari di luar sholat. Jadi beliau itu 1 bulan kurang lebih 60 kali khataman Qur'annya. Gitu. Sekarang teh sudah hari ke-8. Kalau seandainya 2 kali, hari ini teh kita masuk di juz 15. Jika nama di dia mah tos lebih dari juz 30-nya Pak nya. Eta teh ayeuna nyeletuk abdi mah alhamdulillah Ustaz nyatos juz 32. Nah, jadi buat kita, kenapa kita senantiasa di bulan Ramadan harus senantiasa terus berkaitan, berinteraksi dengan Al-Quran. Kayak ibu-ibu di belakang tuh. Sudah siap membaca Al-Quran ya Bu ya? Masya Allah. Ini teh contoh dari Nabi Pak, di bulan Ramadan mengaktifkan diri kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanati bi asrin amsalihha. 1 kebaikannya akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Di bulan Ramadan janji Allah sampai 700 kali lipat. Luar biasa. Kalau kita baca saja Pak surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu kurang lebih ada 139 huruf. Dikalikan 10 kali lipat, dikalikan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Eta teh baru surat Al-Fatihah. Apalagi kalau bapak-bapak naik motor, naik mobil. Ya, apalagi sekarang sok hujan nih banyak, hampir setiap sore macet. Daripada tidak baca apa-apa, sambil nyetir teh sambil tilawah, qul huwallahu ahad, eta we bolak-balik teh. Berapa huruf yang kita baca dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu akan memberikan syafaat buat kita. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan Al-Quran, begini Pak, penjelasan dari Nabi. Suatu ketika manusia itu akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan mengalami kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajalnya sudah datang, maka tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan walaupun hanya sesaat. Apakah kematian itu harus menunggu tua dulu, Bu? Tidak. Apakah kematian itu harus menunggu kita sakit dulu? Tidak. Saya di rumah sakit saja, Bu. Ada yang meninggal teh bukan orang-orang yang baru dirawat saja, bukan. Ya. Ternyata ada seorang ibu nih, seorang ibu ngantar bapaknya, suaminya ke UGD, repot suaminya teh Pak. Akhirnya ditangani sama dokter sudah rupa, Bu cenah tos we uih da teu naon bapak mah sudah
sudah lebih baik lagi. Yang nganter siapa? Ibunya. Yang sakit parah siapa? Suaminya. Setelah sama dokter diperiksa, kemudian ditangani, tidak lama kemudian boleh pulanglah ke rumahnya. Tidak lama kemudian balik lagi, yang datang ibunya. Sampai datang ke gede lagi, ibunya yang sehat meninggal. Maka ibu tong nganter bapak ke UGD. Enggak, maksudnya tuh bukan yang namanya ajal mah pasti akan datang, Pak ya. Kita tidak tahu. Waktu saya ngisi pengajian di Arya Graha, Pak, di rumahnya seorang, kalau tidak salah jenderal dia ya, kolonel, pensiun jenderal kalau tidak salah. Nah, beliau tuh mengatakan, Ustaz, saya tuh punya teman ya sesama jenderal seperti itu. Wah, sehat Pak, menuju sehat Pak. Kemudian dia sedang main bola futsal segala rupa gitu Pak. Mainlah, lagi sehat kan, orang yang futsal mah mau mungkin sakit ya Paknya. Ya, sehat dia. Mainlah dia. Beres pengajian teh saya ngobrol, Ustaz eta mah beres futsal teh maot. Tuh Pak. Hari nu katabrak mah nya banyak. Katabrak wah segaru. Nah, ternyata di balik itu semuanya begini Pak. Orang yang suka baca Quran, ketika dia meninggal, maka dikubur nanti Bu, di kuburannya itu ada yang suka mendampingi. Sampai akhirnya datang hari kiamat, si itu teh mendampingi terus. Akhirnya kita bertanya, kamu teh sebenarnya siapa? Dari mulai dikubur saya saat di dunia, masuk ke alam kubur, engkau mendampingi saya. Saat ini dalam keadaan yang tidak merasakan, wah begitu dahsyatnya hari ini, engkau masih tetap mendampingi. Apa kata dia? Akulah Al-Quran yang setiap hari engkau baca. Aku saat ini menjadi hujah, akan menjadi penolong buatmu, dan aku akan memberikan syafaat kepadamu. Tuh Pak, gitu. Al-Quran ternyata akan memberikan syafaat. Jadi saya berpesan sama ibu bapak sekalian, ya, marilah kita senantiasa terlebih-lebih di bulan Ramadan dekat di diri kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah Ustaz, cenah Ramadan ayeuna mah saya targetnya 2 kali khatam, alhamdulillah. Aya deui Ustaz, saya mah cuma bisa 1 kali, alhamdulillah. Ada yang lain, Ustaz cenah saya mah kumaha, cenah setengah Quran paling ge. Aya deui bapak-bapak, Ustaz cenah kan bacaan saya mah ya Ustaz tahu sendirilah nya terbata-bata, paling oge sajud jika nama. Kan sajud teh 20 halaman, eta teh dibagi ku 30. Ya lumayanlah sehalaman lah sehari sampai khatam Ramadan. Aya deui Ustaz cenah boro-boro cenah. Ari boro-boro bahasa Indonesia teh apa, Pak? Apa, Bu? Jangankan cenahnya sajud Ustaz. Jangankan seperti itu. Udah bacaan saya mah paling ge salami Ramadan masa halaman. Alhamdulillah kan. Ustaz jangankan 1 halaman. Saya udah baca lagi ningali huruf teh asa kumaha. Pas terakhir baru juga ngobrol, Ustaz nembe kitu sama saya udah Pak mending maot Bapak mah. Masa Pak selama 1 bulan tidak pernah pegang Quran atau tidak pernah terlontar bacaan Al-Quran di bulan Ramadan? Sayang kata Nabi, seandainya ini tidak bisa kita manfaatkan. Kan tujuan dari saum itu la'alakum tashkurun. Apalagi di bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Maka buat kita, ketika Al-Quran diturunkan, mari kita senantiasa dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kayak ibu-ibu di belakang tuh sudah siap-siap membaca Al-Quran. Tapi bapak-bapak mah di sini mah tenang we Pak ya. Bapak-bapak mah saya mah tidak pernah mau memperlihatkan diri. Gitu. Kalau karena mah tidak memperlihatkan diri di mana-mana, di rumah oge bowo juga insya Allah lah wajah-wajah pembaca Al-Quran mah Pak Ji ya. Beda tuh orang-orang soleh mah katingali gitulah insya Allah ya. Amin tuh Pak.
Itu cukup amin baca Quran apa ya? Insya Allah lah nanti kita seperti itu. Terakhir Pak, dalam surat Al-Baqarah 186-nya Allah tegaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi tujuannya saum kita harus mendapatkan la'allahum yarshudun, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saum dia akan mendapatkan petunjuk. Kenapa mendapatkan petunjuk? Karena as-saum itu al-junnah, benteng buat diri kita, menjadi perisai dalam kehidupan kita. Makanya orang yang saum dia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Orang yang diberikan petunjuk maka hidupnya tidak akan tersesat. Orang yang tidak tersesat maka dia akan selamat. Orang yang selamat pasti akan dapat nikmat. Orang yang mendapatkan nikmat, nikmat terbaik itu adalah rahmat. Nah, rahmat itulah yang akan Allah berikan, sehingga Allah akan memberikan surga buat kita. Gitu. Jadi buat kita, saum kita harus membentuk diri kita menjadi bertakwa, saum itu harus bertambah rasa syukur kita, dan saum itu harus menjadikan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya setelah saum? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati idza da'an falyastajibuli. Kata Allah, wahai Muhammad, jika ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, jawablah aku sangat dekat. Ujibu da'wati idza da'an, seandainya hambaku meminta, memohon, berdoa kepadaku, falyastajibuli, aku akan kabulkan permohonannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan perbanyaklah kita berdoa kepada Allah. Karena doa orang yang saum itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengen pintar baca Quran, pengen fasih baca Quran, ngadoa. Setelah berdoa, membacalah Al-Quran, karena Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi Allah akan pasti memberikan kemudahan kepada kita. Allah pasti akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan ibadah saum di bulan Ramadan ini menjadi saum yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga saum kita di tahun ini akan menyejarah di hadapan Allah, sehingga dengan itulah saum ini akan menjadi junnah, akan menjadi benteng buat kita, sehingga pintu surga yang dibuka lebar-lebar oleh Allah, kita akan memasuki minimal, semoga kita masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang saum. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini, semoga Pak di akhirat kelak nanti kita bisa berkumpul lagi Pak ya. Kita sama-sama masuk pintu Ar-Rayyan, pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Ayo di antara kita teh nggak bisa masuk ke Ar-Rayyan karena saumnya tidak berkualitas. Mudah-mudahan dengan ibu sering baca Quran ya, Allah bukakan pintu buat orang-orang yang baca Quran. Kata para ulama itu, Bu, selain pintu khusus untuk orang yang baca Quran, itu teh pintu besarnya itu pintu yang suka baca Quran. Nah, di dalamnya teh ada pintu-pintu lagi. Kata para ulama, ada sekitar 114 pintu. Seperti surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Wah, jamaah di mana masuk ke pintu surat Al-Baqarah, masuk ke surat An-Nisa. Pas ningali jamaah Masjid Al-Muhajirin masuk pintu dalam surat Al-Qul Huwallahu Ahad. Alhamdulillah masuk surga eta teh. Nah, Ibu, bukan. Masuk pintu yang mana saja ari masuk surga mah. Bu, tahu enggak Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu berdoanya begini, ya Allah, masukkan aku ke surgamu walaupun surga itu yang paling rendah. Tuh, Umar eta teh sudah dijamin masuk surga. Hari kita makan, ya Allah, masukkan aku ke surga Firdaus. Padahal amal kita tidak seberapa Pak ya.
Tapi memang Nabi mencontohkannya seperti itu. Kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu di belakang sudah siap-siap tilawatil Quran. Mudah-mudahan tadarusnya lancar Bu ya. Bisa menghatamkan Al-Quran, bisa menjadikan kita dekat dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri mumpung kita berada di bulan Ramadan, boleh saya izin memimpin doa sebentar Pak ya? Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan taradahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal siyamana. Allahumma rabbana taqabbal siyamana. Allahumma rabbana taqabbal salatana ruku'ana wa sujudana ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang terbaik dalam kehidupan kita. Setiap apa yang disampaikan semoga jadi ilmu buat kita semuanya. Kalau seandainya salah, semoga Allah memaafkan. Kalau seandainya benar, semoga jadi kebaikan buat kita semuanya. Selamat menikmati hidangan Allah di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa disampaikan sampai akhir Ramadan dan bisa menikmati ibadah saum di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.